Kalian pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kalau misal main game itu sekarang gampang banget bosen, kayak cuma seminggu, 2 minggu, habis itu udah ditinggalin gamenya itu aja gitu. Atau mungkin sebaliknya, kalian justru main game satu itu doang. Tapi saya bertahun-tahun masih aja kecantol sama game itu, kalian masih daily login, kalian masih monthly nungguin update, kan setiap season selalu nungguin kira-kira bakal ada apa ya. Ya, di video kali ini kita bakal bahas kenapa game itu menjadi kebutuhan di hidup kita. Nah, komen di kolom komentar game apa yang sekiranya sampai sekarang tuh kalian masih suka buat mainin, padahal game itu udah sepi atau enggak kalian main cuma yang dulunya bersepuluh, sekarang cuma berdua atau bertiga doang. Komen di kolom komentar game apa itu, gue pengen tahu. Kalau gue sih ya cek aja di kolom komentar ya. Tapi sebelumnya gue mau ucapin banyak banget terima kasih bagi kalian yang masih stay nonton video gua, nonton stream gua, dan bahkan join member sampai sekarang juga. Walaupun gua udah gonta-ganti game, gua udah nggak main fully, nggak main Minecraft, bahkan kadang gambar, kadang main game-game random. Dan ya seperti biasa gue bakal bacain nama-nama yang udah setia join membership sampai 1 tahun, guys. Oke, di sini ada Nopi, ada Eka, ada Melis, ada Naru, ada Riva, ada Zeta, ada Lintos, ada Kera, ada Fidel, ada Terumina, ada Abil, ada Mang Ea, ada Este, ada Marvin Dinata, ada Ultima, ada Kurono, ada Apie, ada Raza, ada Ranats, ada Vania 16, ada Ninjare, ada Ren Foxy, ada Fadil, ada Lumin, ada Skyraverti, ada Lindiata, ada Fox Lokte, ada Rastil, ada Ami, ada Amer, ada Rui, ada Carlos 158, ada Iwan Top, ada Ziva, ada Elva, ada Alia, ada Amanda, ada Muhammad Rafli, ada Dinda Dian, ada Hunter Gaming, dan anakku udah OTW mau 1 tahun. Oke, lanjut lagi ke topik utamanya. Dan ya di video ini kita bakal menjelaskan kenapa sih teman-teman dari Brutal, gua, atau mungkin ya beberapa konten kreator Minecraft lainnya udah mulai jenuh main Minecraft. Oke, tapi di sini kita bakal jelasin itu dari POV-nya para player ya. Kita ya mungkin beberapa ada yang dari POV developer, tapi kita lebih mengarah ke kenapa sih kok player itu gampang bosen, kenapa sih kok player itu somehow masih kecantol main game itu aja gitu. Kenapa kita bikin ginian? Karena ya baru-baru ini ya sekitar seminggu 2 minggu yang lalu itu 2 game gacha terbesar yaitu Genshin dan Lua tiba-tiba rame lagi gara-gara ada big update yang membuat para playernya itu saling beradu, saling banding-bandingin, oh di game ini bisa ini, di game ini bisa ini. Terus alhasil gue coba buat buka diskusi sama teman-teman gue, baik yang udah pensiun ataupun yang somehow sekarang masih main game, ya salah satu atau salah 2 dari game tersebut ya kan. Dan ternyata teman-teman gue masih ada yang main, walaupun ya nggak intens banget, tapi mereka masih rajin main daily, mereka masih nungguin ada karakter baru, mereka masih menyelesaikan quest-questnya gitu kan. Nah, diskusinya cukup oke menurut gue. Mereka ngasih insight kenapa mereka masih main, kenapa beberapa ada yang udah pensiun bahkan pindah game walaupun masih dalam sama-sama satu naungan developer. Misal lu main Genshin tapi lu nggak main Genshin sekarang, tapi sekarang lu main JJJ atau main HSR, itu kan sama-sama dari Hoyoverse gitu kan. Dan dari semua diskusi itu gue menemukan kunci dari masalah ini yang ya sebenarnya semua ini balik ke awal tujuan dibuatnya permainan atau enggak game. Apa sih tujuannya game itu? Yaitu game for fun, namanya permainan ya kan. Jadi ya kita emang mau main aja gitu kan. Jadi ya dari dulu zaman gua kecil mungkin ya, games itu emang selalu dikenal buat mengisi waktu luang. Misal kalian habis kelar sekolah, terus kalian mau sebelum bimbel, sebelum les, kalian main keluar, main sepak bola, atau mungkin kalian punya HP, main game HP untuk untuk melampiaskan stres, untuk bersenang-senang. Dan ya beberapa permainan sebenarnya juga ada yang udah ada profesi buat profesionalnya gitu. Tadi contohnya sepak bola, ya ada pemain sepak bola yang jago. Misal lu suka sepedaan, ya ada juga profesional pembalap juga ada gitu kan. Yang mana ya itu berarti menghasilkan duit, karena emang itu menghasilkan duit ya namanya tuh jadi pekerjaan juga, udah bukan game buat for fun lagi, tapi emang tuh game for job gitu lah bisa dibilang lah ya. Jadi ya hal itu yang gue nggak tahu ini plus apa minus hitungannya, cuma makin kesini kita sebenarnya udah bisa ngelihat kalau misal game atau hal sesimpel itu mulai berubah pola pikirnya, mindsetnya mulai berubah. Jadi yang dulunya lu main cuma buat for fun, buat lu pribadi, buat ngisi waktu luang lu, buat ngelampiasin stres lu, sekarang
bisa dikontenin, bisa direcord, diupload, terus dari situ dapat duit. Maka dari itu esensi dari game for fun ini bukan hilang tapi mulai memudar, karena ya again tadi yang gue bilang, kalian main game, kalian bisa record, kalian bisa kontenin, kalian bisa dapat duit, dan dari situ ya senang-senangnya karena kalian dapat duit, dan kalian gak bakal seneng kalau misalnya kalian gak dapet duit. Bener kan? Karena ya again, kalau misalnya dulu kita main for fun buat ngilangin stres, terus kita habis bisa lu stres sekolah, lu main dan lu ketawa-tawa sama teman lu, ya itu berhasil, karena ya waktu lu yang awalnya stres jadi seneng gitu kan ya, lu dengan bola nyetak gol, hat-trick, lu seneng, lu punya momen itu yang buat menutupin kesetresan lu di sekolah tadi. Terus kenapa Bang tiba-tiba bandingin antara for fun sama buat kerja? Ya sebenarnya hal simple yang itu sebenarnya penting juga, karena dengan adanya perubahan kalian mikir itu jadi apa ya, for fun di sini bakal beda-beda. Pendapat orang buat fun itu bakal beda-beda. Dulu fun cuma tadi yang gue bilang kan, cuma buat refreshing, cuma buat ngeluangin waktu biar kita nggak capek bikin kerjaan. Tapi sekarang fun orang tuh banyak banget. Contohnya misal lu suka sama cerita, ya lu pasti nyari game yang banyak ceritanya, yang ceritanya bagus. Lu suka game tentang horor, ya lu pasti cari momen lu tegang, lu kena jump scare, lu kena di teror A, teror B karena horor ya kan. Terus tengah lu suka game yang menantang, yang susah, yang walaupun dia nggak ada ceritanya, dia yang endless, tapi lu suka itu. Misal contohnya Flappy Bird, atau misal Subway Surf gitu kan. Terus atau enggak orang yang suka karena mekaniknya unik, jadi lu cari game beda-beda terus, kayak gue tahun ini nyoba Battle Royale, gue tahun depan nyoba survival, gue tahun depannya lagi nyoba farming atau enggak simulasi gitu kan ya. Atau mungkin kayak gue, ada orang yang suka karena main game bisa mabar, gue bisa interaksi sama teman-teman gue bisa bercanda sama temen gue, bisa ketawa-tawa sama temen gue, dan ya itu yang gue dari kecil selalu tanemin. Karena ya kalau ditanya, Bang lu suka main game apa? Ya gue main game bola seneng, gue main game tembak-tembakan seneng, gue main game survival seneng, selama emang ada temen yang, karena ya gue nggak punya temen karena ya apa namanya, dengan adanya temen rasanya beda gitu loh. Gue bisa memandang game itu dari POV yang lain, jadi gue bisa tahu oh teman gue sukanya ini, oh teman gue sini, dan kita bisa ngobrol, kita bisa lebih dekat gitu ya. Quality time gue di sana gitu. Terus ya itu hal-hal yang itu yang membuat fun dari orang bermain game bisa bertahan maupun berhenti dalam main game. Ya tadi kalau misal, dan ya itulah yang membuat kenapa sih orang bisa bertahan atau bisa berhenti dalam bermain game. Ya titik fun mereka tuh di mana. Kalau misal kalian udah nyari game yang cerita tapi ceritanya jelek, kalian yang ngerasa nggak fun lagi, kalian udah nggak enjoy lagi, karena ya kalian nggak menemukan tujuan dari kalian main game itu, ceritanya konyol, ceritanya kurang suka gitu kan. Nah oke, kita bahas dulu kenapa sih orang kok berhenti main game, atau bisa dibilang gampangnya ke orang itu bosen main game itu. Ya sesimpel fun di game itu udah habis. Tadi udah gue bilang, gak bisa lu udah nggak menemukan fun yang lu cari, yang lu targetin di game itu, jadi lu pasti bosan, lu pasti ngerasa oh udahlah tamat gitu kan. Sama halnya kan bisa lu lagi main game nih, terus ceritanya selesai, terus ya udah kelar, lu udah puas dengan ceritanya, dan ya setelah itu ya mau apa lagi gitu kan, gamenya kelar, itu lu tamat di situ. Tapi ada juga yang bisa levelnya karena dia pingin ngunlock semua karakter. Contohnya kemarin pas game main Miset, gue pingin ngunlockin semua karakter, jadi walaupun udah tamat gue ulangin lagi buat dapetin semua karakter. Walaupun ngulang gue gak bakal bosan, karena tujuan fun gue di sana gue pengen lihat loh karakternya apa aja gitu kan. Setelah kelar semua ya bosen, kayak oh ya udah unlock semua tuh apa gitu kan. Nah terus Bang, apa hubungannya hal di atas sama anak-anak brutal atau konten kreator lain yang ya tetap pensiun, atau mungkin bisa dibilang udah nggak konten game lagi gitu. Oke, kita ambil contoh kasusnya yang brutal ya. Jadi yang belum tahu kalian ya, telat dikit, beberapa anak-anak brutal itu dia udah mulai lepas dari Minecraft, dia udah mulai ngonten di luar Minecraft, dan ya itu udah kayak kode dari zaman kapan, semenjak ada Brutal Entertainment lah, dimana kontennya emang lebih ke real life komedi, ya ini buat real life konten real life gitu lah, ketimbang buat main game gitu. Terus apa yang membuat kita namanya naik di Minecraft, karena kita berfokus sama role play, beda sama anak-anak dopamin dia beberapa dan gameplay, makanya
Mereka kayak survival, oh hari ini kita ngebut ini, hari ini kita bakal ngelakuin ini. Itu beda kan kalau misal role play ya lu cerita gitu. Nah, kalau misal kalian nyadar, sebenarnya kita tuh role play juga udah muter itu aja gitu. Kenapa? Karena ya kalian list aja udah berapa banyak series yang yang mereka buat. Gue juga baru join kan ya. Ada berapa series yang mereka buat dari zaman Bapak Kau atau mungkin dari zaman Sans. Dan itu role play ya. Let's say cerita paling gampang, ada villain, ada MC-nya punya tujuan MC-nya punya tujuan ini, villainnya ternyata punya tujuan yang lain, bertubuhkan, bentrok, udah kelar gitu kan. Jadi ya emang kita pasti bakal pakai itu aja. Terus yang bikin beda apa Bang dari series A, series B, series C? Ya mungkin dari ya mungkin dari mekaniknya, atau mungkin paling gampang adalah paling gampang adalah dari playernya. Contohnya yang baru-baru ini kita coba adalah Marvel ditaruh sebagai sisi villain, biasanya dia MC, biasanya dia ini gitu kan. Dan ya overall itu doing great, cuma kan nanti pasti kita bakal menemukan titik buntu lagi, kayak ini cerita apa yang sekiranya bakal kerasa baru, bakal menjadi terobosan baru, kayak orang tuh bakal suka, kita nggak ngulang lagi gitu kan. Dan ya itulah, kalau misalnya kita udah ketemu titik buntu, kita udah kena limit, kita udah kayak kena batas, kita nggak tahu mau ngapain lagi, ya kita bakal masuki fase regenerasi. Yang mana ya kalian lah yang menjadi penerus konten kreator Minecraft roleplay, karena ya kita udah kelar tugas kita mau mengembangkan ke tempat lain. Jadi ya kalian buatlah RP go wild, kalian bisa go big, go apalah, go internasional apa, kalian bikin apa yang kalian suka. Dan jangan lupa, ingat, kalian harus have fun. Kalau misal kalian nggak have fun, ya kalian ntar bakal stres ujung-ujungnya, ya kan. Yang mana ya ntar kayak anggapnya kita sebenarnya kalau ditanya bosannya lebih ke arah stres, karena kita harus mikir apa lagi gitu loh. Kadang beberapa stuck gitu. Oke, tapi Bang, ada kasus gue sampai sekarang nggak bosan Bang main game itu aja Bang, sampai sekian tahun gue masih main game-game itu aja. Ya that's the point, berarti fun di elu itu berbeda dengan funnya kita gitu kan. Anggaplah kayak gue, oke, fun gue adalah gue bisa mabar sama temen-temen gue, ketawa sana sini tanpa mikir gue kalau menang harus seneng, kalau kalah harus sedih, habis itu gue baper atau apa gitu. Atau bisa dibilang gue main game itu bodo amat, mau rugi mau untung, yang penting gue ada ya quality time sama teman-teman gue bisa refreshing main game sama teman-teman gue, bukan buat kerja. Jadinya ya gue bakal tetap main game itu terus gitu. Kayak misal contohnya Counter Strike pun gue juga masih main. Harus dari zaman kapan, gue dari zaman SD atau zaman apa masih, dan baru-baru ini kemarin gue masih main Zuma, karena ya emang gue fun di sana, karena ya itu childhood gue gitu, itu masa kecil gue gitu kan. Gue pingin coba main itu lagi gitu. Atau mungkin sesimpel dua kategori di bawah ini guys. Misalnya kalian ngerasa gue nggak kayak lu Bang, tapi gue masih main gamenya itu. Oke, di sini gue ada dua kategori nih. Apa tuh Bang kira-kira, ya kan? Jadi gue mengkategorikan player sebuah game yang sampai sekarang kok masih main satu game itu terus, padahal player base-nya udah mulai turun atau mungkin udah mulai punah. Kayak semisal yang main ya lu nge-launch game, terus lu nge-searching lobby, udah nggak ada orang, bahkan nunggu sampai sekian puluh menit buat bisa dapat lobbynya, misal gitu ya. Anggap aja kondisi-kondisi gitu yang multiplayer gitu kan. Itu ada dua kategori. Yang pertama, kenapa kalian masih bertahan main game itu, yaitu karena kalian benar-benar suka sama gamenya, entah dari sisi cerita, visual, maupun kalian emang suka sama developernya. Maksudnya gimana tuh Bang? Oke, gue kasih contoh. Misal, gue suka game yang ada berbau animenya, misal gitu kan ya. Atau enggak yang ada kayak cute anime girl tinggi gitulah ya. Misal kayak gitu tuh. Bisa ya basic wibu stuff gitulah ya kan. Terus gue nemu game yang banyak ayang-ayangnya, yang banyak bebek-bebeknya gitu. Tentu gue bakal main game itu. Karena mereka pasti ngejual, pemain kita udah mulai turun nih. Ya udah kita bikin karakter baru, kita jual karakter baru. Ya gara-gara itu gue pasti bakal kebet ya. Ada karakter baru nih, cakep nih gitu kan. Ya udah gue bakal farming, gue bakal main buat nyiapin pas dia turun biar gue bisa punya dia gitu kan. Ya semacam itu kan. Gue masih main gara-gara itu. Misal contoh lagi, kalian suka karena developernya. Misal developer itu ternyata satu-satunya developer yang bikin game bagus dari kota kalian dan kalian mau support mereka. Ya kalian bakal main terus, bisa aja gitu kan. Yang kasarnya kalian adalah penyefong gitu lah ya, penyefong developernya. Dan ya itu
fair use aja, berarti karena ya emang kalian suka developernya. Kayak misal contohnya kalian masih nonton gua sampai sekarang, ya berarti kalian apa namanya suka sama kreatornya, sama guanya gitu kan ya. Terlepas gua main game yang kalian nggak tahu konteksnya apa, atau misal kalian nggak suka matematika tapi gua malah main game tentang matematika, tapi karena kalian suka sama developer, sama kalian suka sama konten kreatornya, ya kan pasti bakal tetap nonton, bakal tetap nyimak terus. Itu nomor satu, kalian emang bener-bener suka dari gamenya, developernya, entah visual, entah apapun dari situnya lah, oke? Kalian bener-bener suka. Terus yang kedua, apa tuh bang? Nah, yang kedua ini mungkin sedikit nyakitin ya. Apa tuh? Jadi kalian udah terjun terlalu jauh ke dalam game itu. Maksudnya apa? Jadi gini, ada suatu kondisi ketika kalian udah put too much effort, mau itu waktu, mau itu duit, atau apapun itu, kalian udah terlalu dalam ke dalam game itu. Jadi kalian ngerasa kalau misal, ini waktunya gue berhenti, kalian ngerasa bakal mubazir, kayak gue udah nge-spend 10 juta atau puluhan juta atau berapa ratus ribu, misal kalian cuma sanggup segitulah ya, udah ngeluarin duit sekian banyak buat main game ini, masa ya gue uninstall, masa ya gue udah berhenti main game ini gitu kan, duit gue mau ditaruh kemana duit gue gitu. Atau mungkin kalau misal waktu, gue udah nge-spend banyak banget memori, gue udah saking lamanya main ini, gue udah sepuh di sini, masa ya tahta sepuh gue harus hilang gitu kan. Ya itu ya gampangnya kalian nggak bisa move on dari game itu simple, sesimpel itu kan. Ya kita bilangin rada sorry atau mungkin gimana ya, karena kalian berarti ya tadi nggak bisa move on. Dan ya itu plus minus juga, kalau misal kalian emang masih fine, enjoy aja, fine, yang apa nggak masalah. Tapi misal kalian apa namanya ngerasa dirugiin, ya kalian harus bisa keluar dari lingkaran itu. Kalau misal enggak, ya lu ya namanya orang rugi, masa lu mau mau diurusin terus, kalian mau spending duit terus, tapi kalau udah tahu kalian rugi ya kan. But ya, dari dua kategori di atas, apapun alasannya kenapa kalian berhenti, kenapa kita masih bertahan main game tersebut, again gue ingetin, yang penting kalian masih bisa have fun. Karena ya dari awal esensi game itu dibuat untuk kita have fun, terlepas lu have fun buat nyari duit, atau misal lu have fun karena ABC yang tadi udah gue sebutin, yang penting lu have fun. Oke, jangan sampai buat lu main game lu stres sendiri sampai lu ngerusak properti, lu sampai pinjol lah atau apa. Don't do it. Walaupun ya mungkin beberapa orang, bang gue have funnya gitu, cuma lu tolol misalnya. Kalau misalnya lu sampai rugi itu lu, dan lu kayak fine aja dengan kondisi itu, lu berarti tolol, lu udah rugi tapi lu masih bukan tolol sih, mungkin sorry lu masokis gitu. Oke, tapi bilang gitu karena ya ini yang perlu kalian tahu. Tadi kita udah ngomongin dari POV para gamernya, para playernya, dari POV kita yang memainin game. Sekarang sedikit kita singgung dari POV developer, dari POV orang yang bikin game, orang yang bikin kalian kecanduan, orang yang bikin kalian berhenti main game itu, gitu kan. Oke, ini bakal gue jelasin ya. Ini ya mungkin beberapa dari kalian udah tahu, beberapa dari kalian mungkin baru tahu lah ya. Jadi gini, kebanyakan developer sekarang itu lebih berfokus untuk yang namanya cari untung dari game yang mereka buat. Nggak salah, karena ya emang itu kerjanya mereka ngelakuin itu buat menghidupi dirinya dan mungkin studionya. Bener kan? Cuma the problem is, ingat kalian bukan satu-satunya pemain di situ, dan suara kalian belum tentu bisa membelokkan atau belum tentu bisa mengubah sang developer. Contohnya misal lu nggak pernah top up, lu nggak pernah ini, atau mungkin lu pernah top up dengan harga anggaplah 500.000, dan buat lu 500.000 tuh everything, buat lu 500.000 tuh udah kayak gaji pokok lu tiap bulan gitu kan. Tapi buat orang lain yang bisa spending sampai banyak, sampai puluhan juta, ya developer pasti bakal memandang yang puluhan juta gitu kan. Lu pasti bakal tersingkirkan gara-gara hal itu. Dan ya yang tadi kalau misal lu emang ngerasa dirugikan, ya lu udah mundur aja daripada lu rugi sendiri dan ujung-ujungnya lu stres dan lu nggak bisa have fun di game itu gitu. Nah, pakai bilang ini ya sebenarnya dari Game Award kemarin tuh, kalau nggak salah ya, gue lupa, yang 2024 atau 2023 itu emang ada dialog yang serupa gitu, dialog yang ngomong kebanyakan developer itu lebih mengarah buat berfokus cari
duitnya ketimbang ngurusin passion ke player, biar player tuh enjoy, biar player itu seneng sama gamenya gitu kan. Tapi ya tadi mereka mungkin lupa sama esensi fun orang itu beda-beda, dan ya nggak salah juga kalau misalnya mereka cari untung banyak ya kan. Jadi ya selama again gue selalu ingetin gue udah berapa kali ngomong gini, cuma ya selama lu bisa have fun ya, dari duit lu buat main game maupun buat beli game, ya lu kalau misalnya have fun you win. Lu mau kayak misal nge-spend duit 1 juta buat beli game tapi lu enjoy playing game, ya bagus. Kalian tau kan game yang kalian kok game kalian tau kan meme yang apa namanya, orang bagi diskusi terus dikata-katain ABC ABC ABC, oke sip, udah habis dikasih jempol. Yang ini nih mungkin gue tunjukin gitu, nanti dikasih jempol. Yang penting lu seneng gitu kan sama gamenya, lu ngerasa it spend well ya. Misal lu ngerasa apa namanya, bang gue takut bang, gue mau beli game ini tapi takut apa gamenya nggak sesuai harapan gue gitu kan, ya gue butuh rekomend game, kira-kira game yang cocok apa gitu kan. Nah kalau misalkan nanya itu bakal kita bahas mungkin di video selanjutnya, di konten selanjutnya, yang mana ya itu kita bahas kak gimana cara nentuin game yang cocok buat kalian, atau enggak budget gue sekian, terus kira-kira enaknya beli game apa gitu kan. Dan ya mungkin itu dulu guys video untuk kali ini. Jadi ya thank you so much for watching. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa subscribe, karena nanti di minggu ini, Sabtu Minggu, mungkin kita bakal upload 2 video lagi, dan salah satunya adalah tutorial cara bikin animasi. Oke? So ya gitu aja guys, dadah. Jangan lupa mandi ya, gue belum mandi soalnya habis nge-gym aja.